Halo teman-teman, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya teman-teman di channel ini. Salam otomotif dan semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Pada video kali ini teman-teman saya mau bahas sedikit mengenai kelistrikan mobil. Jadi ini ada mobil Kijang ya teman-teman, super. Oke, permasalahannya ini dia kalau kontaknya dimatikan itu mesin masih tetap menyala terus, nggak mau mati. Itu masalahnya, dan mobil ini belum lama, baru hitungan hari ya dibeli sama orangnya dengan keadaan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau dia mau matiin tuh harus cabut aki baru mesinnya mati, atau masukin gigi satu lepas kopling mati. Intinya dari kunci kontak tidak berfungsi teman-teman, itu permasalahannya. Nah jadi buat teman-teman yang punya mobil yang sama, mungkin mengalami masalah yang sama, barangkali video ini bisa membantu ya. Simak aja sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus dukung channel ini, bantu subscribe karena kita terus berbagi hal-hal yang positif dan mengedukasi teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Nah teman-teman, kita mulai dari sini ya. Kita gunakan tespen DC. Teman-teman boleh beli murah harganya, atau mau bikin bisa, sudah ada cara buatnya di YouTube. Teman-teman tinggal tonton videonya. Oke, kita di sini kemudian melepas kabel soket kunci kontak. Ini ya, ini dari kunci kontak langsung. Kalau teman-teman punya mobil yang sama, coba ikuti video ini dengan masalah yang sama ya. Nah, jadi kenapa kemarin tuh sampai dia nyala terus ya? Karena itu di jumper dari aki plus, di jumper ke sini, maka itu nyala terus ya. Kita akan cari tahu ya teman-teman apa masalahnya. Oke, sekarang kita jepit satu tespen ke ground, lalu di sini coba kita cari dulu ya. Kita coba masukin tespen DC ini ke soket yang dari pusat ya. Nih ya, jadi bukan arah kunci kontak ya. Arah kunci kontak udah kita lepas yang dari pusat. Nah, di sini harus ada setrum langsung ya dari aki tanpa melalui fuse atau sikring. Nih kita coba masukin dulu ya tespennya. Nah, di sini harus ada ya teman-teman, tidak boleh sampai tidak ada. Nah, karena dari kunci kontak ini nanti setrum itu akan dibagi-bagikan. Contoh misalnya waktu on sekali ACC itu kan dibagikan lewat fuse dulu, baru kebutuhan misalnya untuk tip mobil, untuk jam ya, kemudian dua kali bisa untuk kebutuhan yang lainnya. Jadi harus lewat kunci kontak. Dan ternyata di sini tidak ada setrum, teman-teman ya. Setelah saya cek, tidak ada setrum sama sekali. Inilah mungkin kenapa orangnya tuh ngejumper ya, jumper langsung kunci kontak ke aki plus, maka mesin nggak bisa mati ketika kunci kontak sudah off. Nah teman-teman lihat di sini ya, di aki ya, kita buka kap mesin, langsung kita lihat di dekat di aki sini, ini ada kabel besar ya teman-teman. Satu tespen DC kita jepit di ground karena kita akan cari apinya ya, cari api strum. Tespennya sudah menyala langsung, oke, nggak ada masalah. Nah teman-teman perhatikan ya, di sini tuh ada satu kabel besar yang ada terminalnya. Nah biasanya kalau mobilnya tuh Kijang, Corolla KE, DE dan lain-lain itu sama, di sini warnanya putih. Nih coba lihat. Nah ini ya teman-teman, ini itu sering banget ya kejadian mobil-mobil lama ya, dan pemilik mobil sebelumnya nggak tahu nih, nggak sadar nih kalau ini tuh terputus karena kebakar. Nah itu tuh setrum langsung ke aki plus ya, dijepit dengan kabel yang besar, kemudian pakai terminal baut 10 itu dijepit. Nanti di situ bisa dilepas, ada soket plus cewek cowok ya, bisa dilepas. Nah ini sering kejadian nih mobil-mobil lama tuh ya, sering kebakar. Pemilik mobil sebelumnya nggak sadar kalau ini tuh ternyata putus. Nah sekarang ini coba kita perbaiki dulu, baru kita lanjut ke kunci kontak. Nah seperti ini ya teman-teman, ini videonya saya singkat-singkat aja ya. Jadi di sini sudah saya sambung kabelnya. Nah, teman-teman usahakan di sini penyambungannya menggunakan kabel yang besar. Ya, nggak boleh kabel kecil karena ini langsung kabel kunci kontak. Ya, jadi jangan pakai kabel kecil. Kemudian dijepitnya menggunakan terminal kabel seperti itu ya, terminal baut 10. Jangan dililit, diputar langsung ke kepala akinya.
Oke, karena di situ sudah disambung, maka sekarang kita akan melakukan hal yang sama seperti tadi, seperti awal ya. Coba kita tes pen lagi. Apakah di sini listriknya sudah masuk atau belum? Ya, itu penyakit mobil lama ini sering begini ya teman-teman. Yang buat teman-teman yang sudah mengerti sedikit mengenai kelistrikan mobil, tinggal diasah terus ya supaya teman-teman nanti menjadi mahir ya, ahli. Nah, teman-teman lihat ya, di sini sudah keluar listriknya. Nah, itu kabel yang tadi terputus itu ke situ masuknya ya. Nanti setelah itu begitu kunci kontak on baru dibagi-bagikan. Nah, oke, sekarang kita masukin soket dari kunci kontak ya. Cowoknya kita masukin sampai dia ngunci ceklek. Nah, baru kita akan lihat ya di sini apakah di kontak ini udah bisa menyala atau belum. Nah, kalau awal sebelumnya tadi nggak bisa teman-teman ya, sama sekali nol. Nah, lihat ya. Nah, ini udah respon langsung ya teman-teman. Nah, ya kan? Oke. Inilah kenapa di jumper dari awal ya, karena orangnya juga nggak paham, nggak ngerti kabel yang tadi dari pusat itu terputus. Ketika kita paham begini, teman-teman bisa ngatasin sendiri ya. Akhirnya teman-teman nggak usah bawa mobil ke bengkel kan, bisa kita tangani sendiri teman-teman. Yang penting kita mengerti ya. Oke, ini mesin sudah menyala teman-teman. Oke teman-teman, jadi permasalahannya sudah kita tahu ya, ada di situ. Banyak yang berhubungan dengan kelistrikan mobil yang masih harus kita pelajari ya teman-teman. Tapi sedikit demi sedikit kita mengerti ya kalau dari pusat itu mati kenapa. Ya teman-teman sudah paham. Nanti untuk belajar kelistrikan yang lain teman-teman boleh lihat di video di YouTube saya ya, sudah saya buat di video sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Salam otomotif dan sampai jumpa lagi teman-teman. Rayu di channel. Bye.